Nah, sebelumnya pada pertemuan-pertemuan di pekan berapa? Pekan 2, pekan 3 ya, dan seterusnya kita lebih sering belajar IPA ya di pertemuan ini. Kita sudah mempelajari tentang listrik ya. Nah, sebelum itu Ustadz bacakan terlebih dahulu adab-adabnya. Yang pertama ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala ya. Kemudian bersungguh-sungguh, bersemangat, dan yang terakhir adalah mengikat ilmu. Nah, dapatkah kamu membayangkan apa yang akan terjadi jika tidak ada listrik? Nah, padahal listrik ini merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh manusia ya. Nah, bahkan kita saat ini belajar juga membutuhkan listrik, baik itu digunakan untuk laptop ya atau handphone ya. Nah, bahkan WiFi atau WiFi yang kita gunakan juga membutuhkan listrik. Kita belajar menggunakan lampu misalnya juga membutuhkan listrik. Atau saat belajar kita kegerahan misalnya ya, sehingga menyalakan kipas. Nah, itu juga sama, menggunakan listrik. Nah, listrik ini memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia ya. Baik. Kemudian kita juga mempelajari listrik statis pada sebelumnya. Penggaris yang digosokkan beberapa kali ke rambut menyebabkan penggaris bermuatan listrik ya. Adanya muatan listrik inilah yang mengakibatkan kertas-kertas kecil tertarik. Gejala kelistrikan tersebut dinamakan listrik statis ya. Setelah beberapa saat, potongan kertas tersebut akan jatuh kembali. Hal itu menunjukkan bahwa listrik statis hanya bersifat sementara ya. Kemudian dapatkah kamu memberikan contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari? Baik, contohnya, nah ini sebelumnya sudah kita bahas tentang petir ya. Petir juga merupakan listrik statis ya, yang mana akan ada perpindahan elektron dari situ ya. Kemudian sisir ya. Nah, saat kita menyisir rambut kita, akan ada perpindahan elektron ke dalam sisirnya ya. Kemudian kita mempelajari sumber-sumber listrik. Sumber-sumber listrik dapat dikelompokkan menjadi sumber listrik arus arah dan sumber listrik arus bolak-balik. Baterai dan akumulator atau aki. Akumulator itu maksudnya aki ya, termasuk ke dalam sumber arus searah. Sedangkan dinamo dan generator termasuk ke dalam sumber arus bolak-balik. Nah, ini baterai ya, menggunakan bahan-bahan kimia ya untuk menghasilkan listrik. Kemudian akumulator juga sama ya, menggunakan bahan kimia juga untuk menghasilkan listrik ya. Kemudian dinamo. Nah, dinamo ini dihasilkan dari adanya apa? Adanya apa? Adanya sebuah magnet dan kumparan ya yang berada di dalam dinamo. Pergerakan kumparan itu akan mengakibatkan timbulnya energi listrik. Nah, itulah dinamo ya. Kemudian kita mempelajari tentang generator. Nah, generator ini hampir mirip dengan dinamo sebelumnya. Hanya saja ini lebih besar ya, lebih kompleks ya. Nah, pembangkit listrik yang biasa kita gunakan di Indonesia beberapa menggunakan air ya sebagai tenaga untuk menggerakkan turbin. Nah, karena memang negara kita merupakan negara
maritim ya, yang mana perairannya itu lebih luas daripada daratannya, sehingga seringkali pemanfaatan tenaga air ini sebagai pembangkit listrik. Kemudian kita juga mempelajari tentang rangkaian listrik. Baik, nah dalam rangkaian listrik kita melihat di sini ada apa saja, ada sumber listriknya ya, yaitu baterainya, kemudian ada kabel, kemudian ada alat listrik yaitu lampu ya, kemudian ada saklar listrik. Nah, saklar ini digunakan untuk memutus atau menghubungkan aliran aliran listrik ya. Baik, kemudian kita mempelajari tentang rangkaian tertutup dan terbuka. Nah, pada saat kabel dihubungkan pada kutub positif dan kutub negatif, maka akan ada arus listrik. Adanya arus listrik di dalam kawat kabel dapat menyebabkan bola lampu dalam rangkaian tersebut akan menyala ya. Rangkaian ini disebut dengan rangkaian tertutup. Nah, rangkaian tertutup apabila terhubung ya, saklarnya itu menghubungkan arus listriknya ya. Jika salah satu kabel tidak terhubung dengan sumber listrik, tidak akan terjadi arus listrik sehingga lampu tidak akan menyala. Nah, hal ini disebut juga dengan rangkaian terbuka, artinya ada yang terputus rangkaiannya ya. Ini merupakan contohnya ya. Nah, ini ketika rangkaian listrik terhubung semuanya, nah ini disebut dengan rangkaian tertutup. Ketika saklarnya terbuka, nah sehingga ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan arus listrik tidak berjalan dengan semestinya. Artinya terputus arus listriknya. Nah, ini merupakan rangkaian terbuka ya. Kemudian kita sudah pernah mempelajari tentang rangkaian seri ya. Nah, rangkaian seri ini merupakan rangkaian yang disusun secara berurutan. Bisa dengan cara menyusun lampu secara berurutan, bisa juga dengan rangkaian secara seri baterai, yaitu dengan cara apa? Dengan menyusun baterainya secara berurutan ya. Baik. Nah, sebentar ya. Coba Ustadz. Jangan tertipu eh, dengan susunannya ya. Jangan tertipu dengan susunannya. Sebentar, coba Ustadz gambarkan ya supaya eh, nampaknya waktu itu ada yang bingung ya ketika susunannya diubah. Nah, bingung jadinya apa itu dia seri atau paralel gara-gara susunannya diubah. Bentar, coba Ustadz akan menggambarkannya.
Nah, kemarin itu sepertinya ada yang banyak yang tertipu ketika rangkaiannya diubah, misalnya baterainya kemudian dibikin seperti ini misalnya ya. Oke, sebentar ya. Misalnya ini adalah sebuah rangkaian, kemudian ada lampunya di sini. Kemudian baterainya dibikin seperti ini misalnya. Nah, kemudian kayak gini. Ini seri atau paralel kalau kayak gini? Paralel. Paralel. Seri. Seri. Seri paralel kan itu bercabang. Kalau paralel bercabang, ini nggak bercabang. Itu gabung Ustaz, itu gabung Ustaz, seri sama paralel. Itu seri bukan paralel, seri doang. Oh. Seri ya. Hanya saja baterainya dibikin seperti itu ya. Nah, itu berurutan. Ini berurutan dari sini, kemudian ke sini, ke sini, sini. Nah, ini berurutan. Itu berurutan ya. Jadi disebutnya seri. Jadi hati-hati karena baterainya nggak dibikin lurus, misalnya nggak dibikin seperti ini. Misalnya nggak dibikin seperti ini, seperti yang biasanya. Biasanya kan seperti ini. Nah, biasanya kita mempelajari seri seperti ini kan, urutannya. Nah, ini juga sama. Ini juga sama-sama seri, hanya saja dibikin muter-muter saja supaya berpikir aja. Nah, itu sebenarnya juga sama-sama seri, hanya dibuat muter saja. Sip. Hati-hati ya, tetap diperhatikan jika dia memang berurutan. Jika dia memang berurutan, maka tetap disebut dengan seri. Jadi jangan karena bentuknya seperti itu dibilang paralel ya. Nah, Ustadz sudah curiga tadi. Pasti dibilang paralel ya, padahal itu sudah berurutan. Baik, kemudian kita lanjutkan. Rangkaian seri ya yang berurutan. Kalau misalnya lampunya berurutan, maka disebut seri lampu. Jika baterainya yang berurutan, maka disebut seri baterai ya. Nah, mudahnya menggunakan rangkaian seri ini tidak perlu membutuhkan kabel yang banyak ya. Karena apa? Karena satu jalur semuanya satu jalur ya, sehingga menghemat kabelnya ya. Hanya saja apabila salah satu dari sumber listriknya mati misalnya ya, nah itu akan mengganggu. Apabila salah satu lampunya mati, nah itu juga akan mengganggu ya aliran arus listriknya. Bahkan bisa menyebabkan lampu yang lain juga ikutan mati ya. Kemudian ada rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel ini merupakan rangkaian yang sejajar ya, atau bisa juga disebut bercabang ya. Dia bercabang-cabang.
Bisa juga digunakan pada lampunya. Paralel lampu atau paralel baterai jika baterainya yang bercabang ya atau sejajar ya. Nah, memang dia membutuhkan jumlah kabel yang lebih banyak daripada seri ya, karena membutuhkan cabang sana, cabang sini ya. Tetapi di sini ada keunggulannya. Ada keunggulannya yaitu dia dapat mempertahankan arus listrik apabila salah satu baterainya mati misalnya ya, atau salah satu lampunya mati. Nah, itu tidak akan memengaruhi lampu yang lainnya. Sip. Nah, biasanya rangkaian seri juga memiliki keuntungan yaitu apa? Dapat menyebabkan lampunya lebih terang ya. Kemudian kita mempelajari konduktor dan isolator listrik. Konduktor listrik ini merupakan benda yang dapat mengantarkan arus listrik dengan baik ya. Contohnya adalah logam-logam ya. Seperti halnya besi ataupun baja. Nah, itu cukup baik dalam mengantarkan listrik ya. Di sini juga ada tembaga dan lain sebagainya ya. Kemudian ada isolator listrik. Nah, isolator listrik ini merupakan benda yang tidak dapat mengantarkan arus listrik ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya karet ya. Nah, maka dari itu ada kabel-kabel tembaga atau aluminium pada kabel itu dilapisi oleh karet-karet ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya arus listrik tidak terganggu ya. Juga untuk keamanan ya. Nah, kalau bocor bisa menyebabkan hal-hal yang buruk ya. Nah, bahkan bisa menyebabkan apa? Kebakaran ya. Kalau kita lihat di beberapa kasus ya, kebakaran itu diakibatkan oleh arus listrik ya. Bisa karena digigit tikus kabelnya dan lain sebagainya ya, banyak sekali. Kemudian baik, yang merupakan konduktor listrik pada benda-benda di depan adalah yang mana? Garpu aluminium, aluminium, paku, Paku. Apa tadi ya? Garpu aluminium dan paku, paku ya. Kalau yang lainnya disebut apa? isolator. Baik, alhamdulillah murojaahnya selesai ya. Baik, silakan apabila ada yang ditanyakan. Ustadz, Anda panggil matanya Ustadz. Kenapa, Hasan? Itu apa? Ibu Ana pernah googling di Google kalau misalkan saklar dibuka tuh artinya ditutup dimatiin ya Ustadz ya? Kenapa? Ibu Ana pernah googling di Google kalau misalkan saklar dibuka tuh artinya dimatiin ya Ustadz? Iya. Oh, Artinya rangkaian terbuka ya, rangkaian terbuka ya, akibatnya arus listrik tidak atau terputus ya, atau memutuskan arus listrik dengan saklar terbuka ya. Kenapa Kak Iis?
Ustaz yang bertanya Ustaz, kok anak pernah nih Ustaz nyoba gitu ada 2 balon gitu Ustaz, nah gak sengaja dua-duanya tuh ketempel. Nah habis itu pas anak tarik jadi meletus Ustaz. Nah itu kenapa balonnya bisa ketempel Ustaz? Padahal nggak ada lem Ustaz. Apa itu ada listrik juga Ustaz? Kenapa? Balon Ustaz, balon. Kan kalau misalnya ada 2 balon, nah habis itu kan anak pernah nyoba itu nggak sengaja tertempel. Pas dilepasin langsung meletus. Nah 2 balon tuh bisa menempel tuh gara-gara ada listrik Ustaz. Baik. Semua benda memiliki muatan listrik ya. Semua benda memiliki muatan arus listrik. Nah, bisa jadi sebelum itu balonnya sudah digesek-gesekkan ya pada rambut atau pada tangan atau pada kain misalnya ya. Nggak digosok-gosok Ustaz. Sehingga apa? Sehingga menyebabkan balonnya atau salah satu balonnya kelebihan muatan ya. Karena dia kelebihan muatan, nah bisa jadi akan terjadi tarik menarik ya. Sehingga kedua balonnya bisa menempel ya. Jadi kenapa balonnya bisa menempel? Artinya salah satu balonnya itu mengalami kelebihan muatan. Nah, kelebihan muatan itu bisa jadi karena beberapa hal ya yang tadi Ustadz sebutkan ya. Ustadz belum tahu pastinya kayak gimana Kais bisa seperti itu ya balonnya ya. Waktu lagi ini juga sih Ustaz lagi Kenapa? ini Ustaz lagi cuacanya Ustaz biasanya lagi kering Ustaz, soalnya waktu itu pas nyoba memang lagi ngapain ya? Lagi entah kenapa Ustaz sih, nggak tahu sih Ustaz. Soalnya abiannya gua nggak tahu Ustaz, jadi bingung Ustaz. Iya. Jadi salah satu balonnya itu mengalami kelebihan muatan yang negatif ya atau elektron ya. Nah, akibatnya salah satu balonnya akan menarik balon yang lain ya. Karena dua buah yang bermuatan berbeda itu akan mengalami tarik-menarik ya. Nah, kelebihan elektron tersebut akan menarik muatan positif pada balon yang lainnya. Baik. Untuk kenapa balon yang satunya mengalami kelebihan muatan elektron atau muatan negatif, nah Ustadznya nggak tahu itu kenapa seperti itu ya kayak saya. Oh gitu ya Ustaz, syukran Ustaz. Jadi memang semua benda memiliki muatan listrik ya. Bahkan sebelumnya sudah kita pelajari tentang rambut kita ya. Kita apabila apa namanya? Layar TV atau layar laptop misalnya ya. Kemudian kita matikan. Nah, kemudian kita dekatkan lengan kita. Nah, biasanya rambut-rambut kecil atau bulu-bulu kecil di lengan kita akan tertarik. Atau mau menggunakan rambut juga bisa ya. Nah, itu rambut akan tertarik ya. Baik. Ustadz, Kenapa Raihan? itu kipas juga Ustadz, pas kipas lagi muter kan ada aliran listrik ya Ustadz ya. Ada tempelin tangan Iya. anak ke besi kipasnya panas Ustadz. Kayak kesengat gitu gitu Ustadz. Iya, memang itu kan sama halnya dengan setrika ya. Nah, biasanya pada setrika kalau kita bongkar baja pada setrikanya itu dialiri arus listrik. Jadi arus listrik itu jika dialirkan pada baja bisa menyebabkan bajanya itu mengalami pemanasan ya, akhirnya memanas ya bajanya. Baik. Itu juga berlaku pada besi tersebut ya, jika memang dialiri arus listrik. Ustadz. Ustadz, Kenapa Hasan? yang pertanyaan anak kemarin belum dijawab Ustadz. Yang mana? Yang rumus volume bola itu loh Ustadz. 3/4 kali PR pangkat 3. 3/4-nya itu dari mana ya Ustadz? Nah, itu dia menggunakan
perbandingan ya, perbandingan antara bola bisa dengan tabung, bisa juga dengan kerucut ya. Nah, jadi kalau misalnya dibandingkan isi dari setengah bola misalnya ya, isi dari setengah bola, nah itu sama dengan 2 kali volume kerucut ya, atau juga bisa satu bola itu isinya sama dengan 2 kali atau 4 kali volume kerucut ya. Baik. Jadi itu dilakukan perbandingan antara bola dengan bangun ruang yang lain ya. Ustaz, syukron. Ustadz, tapi kalau misalnya kayak gitu-gitu rumus-rumus itu biasanya pelajaran fisika ya Ustadz? Atau gimana Ustadz? Pelajaran matematika, tapi sebenarnya tidak perlu dipahami sampai sejauh itu ya, karena akan membingungkan ya. Nah, jadi cukup lebih tahu luarnya saja ya. Jadi antara perbandingan bola misalnya dengan perbandingan bola dengan volume kerucut itu seperti apa ya. Dan ternyata volume bola bisa sama dengan 4 kali volume kerucutnya ya. Baik. Ustaz, mulai belajar fisika itu kapan? Belajar fisika kapan? SMP kalau nggak Ustaznya salah. SMP Ustadz kalau nggak salah. SMP kan ya? SMA. SMP Ustadz kalau nggak salah. SMA atau kimia ya? Kimia. SMP, Baik. sepupu aku SMP. Waduh, Belajar fisika apa tuh? Belajar apa? Fisika ya. Iya Ustadz. Nah. Belajar fisikanya kapan? Kita belajar bentar. Belajar fisika mungkin di masa depan. Itu Nanti masa depan. Ustaz cek ya. Nanti Ustaz cek. Baik. Kenapa emang Aska mau mempelajari fisika lebih awal? Enggak Ustaz, maksudnya fisika itu kan belajar misalnya jatuhnya gravitasi bumi, apa ya, lupa. Ngitung jatuhnya berapa detik pensil. Nggak salah sih gitu. Atas sepupu Ana juga gitu. Ustaz. Cakupan fisika cukup luas sebenarnya ya. Jadi banyak hal sebenarnya yang kita sudah pelajari tidak mengenai fisika ya. Banyak hal ya yang sudah kita pelajari mengenai fisika. Jadi fisika itu tidak hanya serta-merta tentang kecepatan dan lain sebagainya ya. Banyak hal ya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak, Ustaz. Walaisa indana su'al. Laisa ghairu mawjud. Ustadznya sebenarnya bingung ya. Gimana ini ya ujian kuartal. Anak-anak sudah terbiasa ya, anak-anak kelas 6. Nah, sudah terbiasa dengan mengerjakan tanpa membuka buku dan nilainya sudah bagus-bagus. Apalagi ujian kuartal, materinya sudah ada di soalnya ya, insya Allah ya. Insya Allah lebih mudah ya mengerjakannya. Jangan-jangan nanti dapat 100 semua ujian kuartalnya. Amin. Enggak tahu Ustaz. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanaka Allahumma illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Rehan. Baik, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.